Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi Archaebacteria dan Eubakteri. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah Archaebakteri. Mudah-mudahan kalian ingat ya akan sebuah pesan di mana bacaannya adalah seperti ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai dari ayunan atau buayan sampai ke liang lahat. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Ya. Ibu share screen dulu tentang arkebakterianya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Archaebacteria. Ada beberapa contoh di sini ya. Ada metanogen, bakteri Methanospirillum ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Silakan simak baik-baik. Nah, ini tadi contoh-contohnya. Ada Methanospirillum, ada Methanobacterium ya. Nah, ini bakteri pembahasannya nanti kita akan bahas selanjutnya di video berikutnya. Hari ini kita akan bahas Archaebacteria dulu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menunjukkan ciri-ciri, struktur, dan replikasi Archaebakteri. Kemudian bisa membedakan juga perbedaan antara bakteri dengan Archaebakteri. Kemudian bisa memberikan contoh organisme Archaebakteri dan juga bisa merangkum informasi tentang peran arkebakteri dan juga bisa merencanakan dan melakukan percobaan serta melaporkan hasilnya baik lisan maupun tulisan tentang pemanfaatan arkebakteri. Nah, di sini sebelum kita ke pembahasan secara detail struktur arkebakteri, kita harus tahu dulu apakah perbedaan antara arkebakteri dan eubakteri. Seperti dulu yang kita ketahui bahwa arkebakteri dan eubakteri ini juga bisa disebut dengan kingdom Monera ya. Kingdom Monera. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang bisa membedakan antara arkebakteri dan eubakteri. Di antaranya pada nukleus, kemudian dinding sel, lipid membran, RNA polimerase, intron atau bagian yang bukan pengkodean, respon terhadap antibiotik streptomisin dan kloramfenikol. Pada nukleus, pada nukleus arkebakteri tidak mempunyai, maksudnya prokariot ini pada arkebakteri termasuk kelompok prokariot, sedangkan pada eubakteri juga termasuk prokariot. Ya, dua-duanya adalah prokariot. Sedangkan untuk dinding selnya pada arkebakteri tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada eubakteri mengandung peptidoglikan. Lipid membrannya pada arkebakteri mempunyai cabang ya pada hidrokarbonnya, sedangkan pada eubakteri hidrokarbonnya tidak bercabang. RNA polimerasenya pada arkebakteri ada beberapa jenis, tapi kalau pada eubakteri hanya satu jenis. Nah, pada bagian intron atau bagian gen ya, kalian tahu gen ya, bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Ada beberapa gen kalau pada arkebakteri, tapi kalau eubakteri tidak ada untuk pengkodeannya. Sedangkan respon terhadap antibiotik streptomisin dan kloramfenikol, arkebakteri itu pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan eubakteri itu pertumbuhannya terhambat. Contoh arkebakteri, nah ini ada Methanospirillum
ada Methanobacterium, ada termoacidofil, ini adalah termoacidofil. Ini ada Methanobacterium ruminantium, dan ini ada Methanospirillum barkeri. Untuk bakteri kita akan membahasanya nanti berikutnya pada video yang lain ya. Kita akan lihat ciri-ciri dari arkebakteri. Ciri-cirinya adalah berreproduksinya dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner ini dari satu bakteri dia akan membelah diri ya. Membelah dirinya menjadi dua bagian. Yang kedua pembelahan berganda. Pembelahan berganda ini dia membelahnya menjadi dua, kemudian menjadi empat dan seterusnya. Dan yang ketiga itu bereproduksi dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas ini misalkan ada individu yang sudah panjang, kemudian dia akan menumbuhkan tunas-tunasnya ya. Kemudian tunas-tunas ini akan panjang, memanjang dan kemudian menjadi individu baru. Sedangkan untuk fragmentasi ini eh, indukannya induknya yang sudah panjang kemudian akan membelah atau akan memisahkan dirinya menjadi beberapa bagian, disebut dengan fragmen ya. Nah, kemudian fragmen-fragmen ini akan berubah menjadi individu baru. Nah, ini adalah arkebakteria yang hidup pada habitat yang ekstrim ya, seperti sumber air panas, telaga garam, kemudian juga ada di rawa-rawa. Yang pertama dari arkebakteria adalah kelompok metanogen. Metanogen ini mempunyai ciri-ciri metabolismenya membentuk metabolisme energi khasnya membentuk gas metana, dan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2 bersifat anaerob. Anaerob itu artinya tidak membutuhkan udara bebas ya, dan kemosintetik. Yang ketiga, memperoleh makanannya dengan busukan sisa tumbuhan mati ya. Sisa tumbuhan mati atau juga eh, kotoran-kotoran dari organisme-organisme eh, yang hidup ya. Kemudian yang keempat, tumbuh baik pada suhu 90 derajat Celcius ya. Artinya dia pada suhu yang tinggi dia malah tumbuh baik ya. Justru malah kalau suhu yang rendah dia tidak baik gitu. Dan ini mati pada suhu 84 derajat Celcius. Hanya berapa derajat? Hanya 10, kurang lebih 10 derajat di bawahnya dia akan mati ya, tidak kuat. Apalagi misalkan di suhu normal seperti kita ya, suhu ruang 35-an. Itu dia nggak akan kuat. Nah, ini contohnya adalah di daerah rawa-rawa ya, bersuhu panas dan anaerob ya. Ini contoh bakterinya, yaitu bakteri Lacnospira multipara, ada Ruminococcus albus, ada Suchomonas amylolytica. Kelompok yang kedua dari Archaebacteria adalah halofil ekstrim atau halofilik. Nah, ini kalian tahu gambar di mana ini? Ini adalah gambar di laut ya. Artinya halofil ekstrim ini adalah bakteri yang hidup di daerah yang berkadar garam tinggi. Misalnya seperti laut mati. Ini adalah contohnya halobakterium. Ciri-cirinya yang pertama bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya bakteri ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Artinya dia harus dari organisme lain untuk memperoleh makanannya. Kemudian energinya didapat dengan melakukan respirasi aerob ya. Kebalikannya dari kelompok metanogen tadi ya. Respirasi aerob itu respirasi yang dilakukan dengan udara bebas dan kemudian bisa berfotosintesis. Artinya ada sebagian yang heterotrof, ada juga yang autotrof. Autotrof ini yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang ketiga, koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah dan ungu. Artinya
Kelompok bakteri ini merupakan mempunyai pigmen-pigmen ya. Pigmen-pigmen ini yang digunakan untuk fotosintesis tadi. Nah, ini kembali lagi ini adalah Halobacterium, contoh-contoh bakterinya. Kelompok yang terakhir dari arkebakteri adalah termofil ekstrim atau termoasidofilik. Ciri-ciri termoasidofil ekstrim yang pertama adalah hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam. Kalian tahu kalau yang bersuhu tinggi dan bersifat asam ini biasanya contohnya adalah pada daerah-daerah kawah gunung ya. Ah, ini dia. Kawah gunung yang sangat panas itu kalau untuk istilahnya adalah tidak ada kehidupan ya untuk untuk kawah yang sangat panas itu. Tapi ternyata ada kehidupan dan kehidupannya adalah dari golongan arkebakteri. Yang kalau bakteri biasa, kelompok dari eubakteri ini tidak akan hidup ya. Tapi ternyata pada bakteri termoasidofil ini dia bisa mampu hidup justru senangnya pada daerah-daerah yang sangat bersuhu tinggi gitu ya seperti daerah kawah-kawah gunung seperti ini dan juga di situ juga ada bersifat asam. Bersifat asamnya adalah dengan mengoksidasi sulfur seperti yang kalian tahu sulfur itu adalah belerang ya yang ada di daerah yang ada pada kawah-kawah gunung, sulfur yang berwarna kuning itu ya kalian juga tahu ya. Kalau masuk ke daerah kawah gunung biasanya suka ada bau-bau belerang ya. Itu adalah sulfur yang bersifat asam. Hidupnya juga pada suhu 45 sampai 110 derajat Celcius. Lebih tinggi lagi suhunya daripada halofil, kelompok halofil yang tadi ya. Dengan pH yang ekstrim asam ini ya, pH-nya 1 sampai 2. Artinya sangat asam. Contohnya ini adalah sulfolobus ya, contoh spesiesnya. Ini bakteri Sulfolobus hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park. Terakhir, semua yang ada, kehidupan yang ada di muka bumi ini adalah semuanya untuk manusia. Allah berkata seperti itu. Nah, untuk arkebakteri ya, meskipun bakterinya yang sangat ekstrim, ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH yang tinggi. Kemudian yang kedua bisa mengubah pati jagung menjadi dekstrin atau sejenis karbohidrat ya, tepung karbohidrat. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga jika ada kapal-kapal tanker yang membawa minyak kemudian tumpah ya, nggak sengaja tumpah atau kecelakaan, kemudian minyaknya tumpah, ini juga bisa diatasi dengan peran dari bakteri arkebakteri. Ya. Sekian saja dulu video Ibu atau penjelasan Ibu tentang arkebakteri. Kalian tunggu video berikutnya tentang eubakteri eh, atau bakteri yang bakteri ini adalah eh, berada pada lingkungan atau kehidupan manusia ya. Tidak ekstrim sebagaimana arkebakteri. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak video Ibu ini ya. Tetap semangat ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.